Saudara shalom. Shalom yang ada di rumah shalom. Haleluya. Wow, luar biasa. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur saudara kepada Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kita percaya saudara, sekalipun apapun keberadaan saudara dan saya pada pagi hari ini, kita percaya memiliki Allah yang hidup. Amin saudara. Kita percaya Allah kita Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara pada pagi hari ini siapkan hatimu, siapkan pribadi kita saat ini untuk datang kepada Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita percaya kembali Allah akan melawat kita, akan kembali memulihkan kita. Biar kita boleh benar-benar rindu pagi hari ini untuk dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita akan menaikkan ucapan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita, yang sudah menyertai hidup kita sepanjang minggu ini. Kita boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita boleh merasakan perlindungannya yang sudah kita rasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami menaikkan
Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Memberkati setiap umatmu yang akan kembali Tuhan datang kepadamu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Biarlah setiap jemaatmu boleh sungguh-sungguh boleh merasakan kembali bertemu dan mengalami Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan yang sudah Kau berikan bagi setiap umatmu yang saat ini. Kami rindu ya Tuhan, lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu untuk kembali Engkau terus bekerja Tuhan. Urapi setiap kami, urapi jemaatmu yang ada di rumah, urapi jemaatmu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terus lebih lagi memuji Engkau. Kami percaya di dalam pujian ada kuasa Allah yang akan bekerja. Ada ya Tuhan sukacita Allah, ada kekuatan Allah yang baru dicurahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang ada di rumah, shalom. Wow, luar biasa saudara. Saudara saat ini mari, apapun keberadaan saudara dan saya percaya ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sukacita Allah, ada kekuatan Allah yang baru yang akan diberikan buat kita semua. Allah datang untuk memberikan damai sejahtera. Ya Allah datang yang akan memberikan berita sukacita buat kita semua. Kita layak memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara kita akan semangat menyanyikan pujian ini. Haleluya. Shalom Alaihi, Habis Shalom Alaihi, Habis Shalom Alaihi, Habis Shalom, Shalom, Shalom Alaihi. Bawa shalom
kasih Tuhan Kau hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saudara mari sebentar kita akan mendengarkan renungan atau firman Tuhan akan kita dengar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka hati kita. Ada banyak yang saat ini mengatakan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kami boleh melihat jawaban-Mu. Seringkali pengharapan kita tidak sesuai dengan jawaban doa. Seringkali kita merasakan Tuhan, saya sudah tidak mampu. Saudara mari, walaupun sekalipun saat ini kita belum melihat mujizat, Allah rindu untuk kita tetap percaya. Percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan jawaban pada waktunya Tuhan. Mari saudara, sambil menunggu mujizat Tuhan untuk bangsa kita Indonesia, untuk kondisi yang saat ini sedang terjadi, mari kita lebih dekat datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami belum melihat Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau ada untuk kami Tuhan. Engkau selalu menuntun setiap jalan hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau menopang setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku
Inilah keyakinan kami Tuhan, Engkau ada selalu untuk kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Engkau selalu setia bagi kami. Kalaupun kadangkala kami kurang setia, bahkan kadangkala kami tidak setia, namun Engkau Allah yang selalu setia bagi kami. Engkau yang selalu memperhatikan dan memperdulikan kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Biarlah setiap hati dan pikiran jiwa roh kami dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, terlebih melalui renungan firman. Biar kiranya melalui firman Allah, jawaban dalam hidup kami hanyalah Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak tahu apa persoalan masalah setiap anak-anak-Mu, tetapi biar kiranya Roh Kudus menerapkan firman Allah yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang akan mendengarkan, terlebih mereka yang di rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka sekaliannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena kita masih mempunyai kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita melihat Alkitab kita, Ayub 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Tema yang saya sampaikan kepada kita pada pagi ini adalah berdiri teguh dalam iman di tengah krisis kehidupan. Berdiri teguh dalam iman di tengah krisis kehidupan. Saya akan baca Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 13, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Sekali lagi tema yang saya sampaikan kepada kita pada pagi ini adalah berdiri teguh dalam iman di tengah kehidupan, di tengah krisis kehidupan. Berdiri teguh dalam iman di tengah krisis kehidupan. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita tadi dalam Ayub pasal 23 ini berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Ayub. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, kita melihat cerita tentang Ayub bahwa Ayub itu seorang yang takut akan Tuhan dan juga jujur. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. 7.000 kambing domba. Ia memiliki 7 ekor kambing domba. Lalu yang kedua dikatakan dia juga memiliki 3 ekor unta. Wow. Kita satu pun nggak ada unta kita ya. Kalau mau punya unta mungkin berfoto dulu kita. Tapi ini tidak. Dia punya 3.000. Bayangkan. 500 pasang lembu. Bahkan 500 keledai. Luar biasa. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa dialah yang paling kaya di dalam zamannya pada waktu itu. Dia mempunyai anak 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. Saudara-saudara, dia orang kaya. Dia luar biasa diberkati. Dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi atas seizin Tuhan,
dia mengalami sesuatu hal. Semua harta bendanya habis. Semua kekayaannya ludes seketika. Bahkan anak-anaknya yang menjaga kambing domba 7.000 itu baru nyampe melaporkan kepada Ayub, Ayub tuanku, semua domba-domba kita dicara diambil oleh perampok dan habis semua. Baru dia ngomong, hanya saya yang selamat. Baru dia ngomong, sudah datang lagi melaporkan semua, apalagi unta kita yang ada 3.000 ekor itu juga semua habis. Baru dia ngomong, langsung datang lagi, lembu sapi kita sudah habis yang 5.000 ekor. Lalu datang lagi, unta yang 500 juga sudah habis. Baru dia selesai menyampaikan itu, datang lagi budaknya menyampaikan, tuanku Ayub, 10 anakmu tadinya sedang berpesta pora, sedang melakukan pertemuan di rumah, tetapi tiba-tiba angin datang dan menghajar mereka sehingga runtuhlah rumah mereka di mana berpesta dan semuanya mati. Hanya saya yang selamat. Dalam seketika habis, ludes semua, Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat susah sekali? Tapi apa dikatakan di dalam ayat 21 dan 22? Coba kita lihat ayat 1, ayat 21 dan ayat 22. Dikatakan demikian. Tetapi katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Ayub mengalami sedemikian rupa, tetapi ayat ini mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya percaya ada rahasia yang bisa kita terima, yang bisa kita teladani melalui Ayub pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Apa rahasianya? Yang pertama, ayat yang ke-10 dalam Ayub yang ke-23 tadi. Karena ia tahu jalan hidupku. Ayub memiliki keyakinan dalam hidup ini bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Ini yang pertama. Mengapa Ayub bisa berdiri teguh di dalam iman di tengah krisis kehidupan? Karena apa? Karena dia memiliki keyakinan dalam hidup ini bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Amin. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidup saudara. Tuhan tahu jalan hidup saya. Mana lebih baik? Tuhan tahu atau saya yang tahu? Tapi Tuhan tidak tahu. Saya tidak tahu tidak apa-apa. Tapi yang penting Tuhan tahu jalan hidup saya. Kira-kira seperti itu kata Ayub. Saya tidak tahu mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana saya mencari jalan solusinya. Tapi saya tidak peduli, yang penting Tuhan tahu. Ini pengakuan Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Ia tahu jalan hidup saudara dan saya. Saya ambil contoh seperti ini. Ada yang pernah menyembah patung? Yang menyembah patung. Saya lihat patung. Ini misalnya patung. Saya lihat patung ini, tapi patung ini tidak lihat saya.
dan tidak bisa tolong saya. Tapi saya tidak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan Yesus bisa tolong saya. Amin. Karena apa? Karena Dia Allah yang berkuasa. Dia tahu jalan hidup kita. Dia tahu jalan hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat Ayub berdiri teguh di dalam iman di tengah-tengah krisis kehidupan. Saya tahu situasi kita saat-saat ini tidaklah enak. Semua mengalami dampaknya. Virus corona ini, COVID-19 ini hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan kita sudah alami. Standby di rumah terus. Badan tambah gede, pinginnya ke dapur mulu. Dikit-dikit buka kulkas. Apalagi yang perlu bisa ini? Dinginkan dulu atau gimana? Situasinya pemasukan gak ada. Sedih kan? Tapi ingat, ketika Ayub mengalami itu, dia lebih parah dari yang kita alami saat ini. Dia lebih ngeri. Yang dialami pada waktu itu lebih seru, lebih hebat yang dialami Ayub daripada yang kita alami. Dia bayangin aja, terkaya pada zaman itu. Tapi seketika itu ludes habis. Tapi dalam ayat firman Allah mengatakan, dia tidak berdosa. Jangan sampai kita berdosa karena situasi ini. Jangan sampai kita sampai melanggar, melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena sikon yang sedang terjadi ini. Datang kepada Tuhan, katakan, Engkau tahu Tuhan jalan hidupku. Amin. Dia tahu jalan hidup kita. Itu yang pertama. Apa rahasia Ayub supaya dia memiliki keyakinan di dalam iman di tengah-tengah situasi krisis kehidupan yang dalam? Dia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa persalahanku ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana nanti besok, lusa dan selanjutnya? Tapi aku percaya Tuhan tahu jalan hidupku. Amin. Yang kedua, ayat yang ke-10 bagian B, masih di situ juga dikatakan apa? Aku seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa rahasia mengapa Ayub bisa berdiri teguh di dalam iman di tengah-tengah krisis kehidupan? Yang kedua, Ayub memiliki keyakinan bahwa Tuhan membentuknya untuk menjadi lebih mulia. Tuhan membentuknya untuk menjadi lebih mulia. Ayub mempunyai keyakinan itu. Saya percaya Tuhan sedang membentuk saya supaya lebih baik, lebih mulia. Saudara-saudara tahu emas, kalau emas dibentuk itu harus dilebur, dipanaskan dulu. Dipanaskan dulu. Panasnya berapa? Kalau air mendidih berapa persen? Berapa derajat Celcius? 100 ya. Kalau emas tidak 100. 600 derajat panasnya. Supaya apa? Kalau ada tembaga lepas. Kalau ada apalagi perak lepas. Sehingga ketika pembentuk emas itu membentuk dia bisa mau putar ke sini, mau bikin bulat seperti apa namanya yang di jari itu, cincin, bisa. Ini yang keyakinan Ayub. Mengapa dia bisa berdiri teguh di tengah-tengah iman dalam keadaan krisis kehidupan? Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan membentuknya untuk menjadi lebih mulia. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, Ayub yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Dan yang kedua, Ayub yakin bahwa Tuhan sedang membentuknya untuk menjadi lebih mulia. Saudara pernah melihat Sulaman? Sulaman itu sebelum jadi, waduh itu kayaknya amburadul, ini bakal mau jadi apa? Yang suka nyulam itu udah tahu lah itu.
Bapak-bapak yang hanya melihat mungkin, waduh ini apaan ini, ruwet banget begitu, jorok banget. Tapi begitu sudah jadi, wah bagus banget ini sulaman ini. Bagus banget. Orang melihat bagusnya, tapi tidak tahu prosesnya ketika sedang dikerjakan. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kita diproses supaya kita benar-benar naik tingkat. Amin. Kita dibentuk, kita diperbaiki. Kalau ada yang salah, diperbaiki oleh Tuhan. Kalau ada yang kurang, diperbaiki oleh Tuhan. Kita diperbaiki. Karena apa? Karena Tuhan membentuk kita, membentuk Ayub, membentuk kita semua umat Tuhan untuk yang lebih mulia. Sama seperti anak sekolah. Anak sekolah kalau sedang ujian naik kelas, apakah guru berbicara? Kalau sedang ujian, guru berbicara? Enggak. Guru diam aja. Hanya jalan ke sana, jalan ke sini, lihat muridnya yang sedang ujian. Kadangkala kita juga seperti itu. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mengapa ini? Tuhan, mengapa itu? Tuhan jawab, dia diam. Karena apa? Karena dia ingin kita naik kelas. Saya percaya ada maksud Tuhan. Kenapa virus COVID-19 ini datang ke bumi ini? Bingung kan? Ada orang bilang itu yang bikin Gates katanya. Ada orang bilang itu yang bikin China. Itu yang bikin, tuduh menuduh. Kalau kita ambil hikmahnya sebagai anak Tuhan, semua ini supaya setiap orang-orang percaya kembali mencari Tuhan. Amin. Kembali menengadah ke langit mencari Tuhan. Karena apa? Sebelum COVID-19 Anda mau ke gereja di mana? Nggak suka saya gereja di sana, kurang. Cari gereja yang lain, banyak. Pengkhotbahnya nggak cocok. Wah, di sana Pak Linson, cari yang lain. Banyak. Yang AC-nya, yang penerima tamunya, yang gedungnya wow, banyak. Tapi blek. Kata Tuhan, kamu sudah mencari bukan lagi gereja, bukan lagi Tuhan tapi gereja, bukan lagi ini tapi melihat puji-pujiannya, melihat ininya, bukan mencariku. Tapi melalui ini kita diajar untuk mencari Tuhan. Gak pakai gitar juga di rumah, gak ada juga musik. Hanya suara jangkrik kalau di rumah kami di Ciomas itu kedengaran kuek 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 kuek. Tapi kita bisa berdoa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Amin. Tuhan sedang membentuk kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita melakukan dosa. Jangan sampai kita bersungut-sungut ngomel-ngomel kepada Tuhan dengan situasi ini. Tetap pandang kepada Tuhan. Karena dia sedang membentuk kita untuk lebih mulia seperti emas. Yang terakhir, yang ketiga, Ayub memiliki keyakinan bahwa firman Tuhan dan janji Tuhan di dalam firman-Nya adalah ya dan amin. Artinya firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan Ayub. Dalam ayat 11 dan ayat 3 sampai 13. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. 13. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Yang ketiga, mengapa Ayub bisa berdiri teguh di tengah-tengah krisis kehidupan? Yang pertama tadi, karena Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Yang kedua, karena Tuhan membentuk Ayub untuk lebih mulia. Dan yang ketiga, karena Tuhan dan firman-Nya ya dan amin tidak pernah berubah.
Itu sebabnya dia tetap menjaga kehidupannya. Dalam ayat yang ke-21 pasal 1 tadi Ayub mengatakan, Ayub tidak berdosa, tidak bersungut-sungut. Istrinya sudah mengajak dia, wah kamu percaya kepada Tuhan yang seperti itu, semuanya sudah habis. Tapi Ayub tidak mau berdosa. Masa kamu hanya maunya yang baik, tidak mau yang jahat, tidak mau yang tidak enak, maunya yang enak aja? Ayub tidak berdosa, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena Ayub yakin bahwa firman-Nya ya dan amin, pasti akan digenapi. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi kehidupan orang-orang yang sedang diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tetap memiliki satu keyakinan bahwa janji dan firman Tuhan itu akan tetap membersihkan kehidupan kita. Saudara tahu firman Tuhan itu luar biasa. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa berdoalah banyak-banyak supaya kamu bersih dari dosa. Enggak. Berdoa itu penting, saya juga berdoa. Berpuasalah banyak-banyak supaya kamu bersih dari dosa. Apa dikatakan firman Tuhan? Saya lihat, coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita bisa bersih itu dari firman. Dari firman Tuhan. Karena itu bacalah firman Tuhan. Terus baca. Baca terus, nggak ngerti pun baca. Karena apa? Karena suatu saat Anda akan mengerti ketika kita ulang lagi. Bacalah firman Tuhan. Lalu dikatakan di dalam Mazmur pasal yang 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itulah yang dimiliki oleh Ayub, sehingga di tengah keadaan yang sangat sukar sekalipun, dia tetap memiliki ketiga hal ini. Yang pertama tadi apa? Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui, dan dia sangat mengenal jalan-jalan kehidupanku. Dan yang kedua, Ayub meyakini bahwa Tuhan membentuk Ayub dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih baik lagi, seperti emas. Lalu yang ketiga, Ayub memiliki keyakinan bahwa firman-Nya, janjinya ya dan amin, yang pasti akan digenapinya di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan di tengah situasi yang sedang kita alami saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan naikkan satu pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa, kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau terus menopang kehidupan kami. Kami tidak tahu apa persoalan anak-anak-Mu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ngalirlah kuasa-Mu menjamah mereka. Biar kiranya mereka tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan tahu jalan hidup mereka, karena Tuhan membentuk hidup mereka, hidup kami untuk menjadi lebih baik seperti emas, karena janji firman-Mu ya dan amin bagi kami sekaliannya. Badai pasti berlalu, masalah pasti akan terselesaikan, karena kami percaya Tuhan penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah yang sudah disampaikan. Berkatilah semuanya kami yang sudah mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah badai apapun yang menerpa kehidupan kita, kita tetap bertahan karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada pagi hari ini siapkan yang terbaik. Biarlah setiap kita di tengah-tengah kondisi apapun yang kita alami, kita tetap belajar untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Yang di rumah silahkan juga untuk memberi. Ya, untuk diserahkan juga kepada setiap koordinator KKA. Ya, puji Tuhan. Nanti Bapak Jensen tolong untuk. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, menuntun langkahku. Walau ku tak dapat amin, amin, haleluya. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Haleluya. Berkati setiap persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Haleluya, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di minggu ketiga di bulan Mei tahun 2020 kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kekuatan Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah kami semakin mengerti dan memahami rancangan Allah dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kalau pada saat pagi ini Kau sudah memimpin di dalam ibadah pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, baik di tempat ini bahkan di rumah masing-masing. Kami percaya Allah yang tidak pernah terbatas sanggup melawat umat-Mu dimanapun berada. Tuhan terima kasih, memberkati bagi semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh dan setiap kehidupan kami umat-Mu kembali ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang, menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan kembali kami boleh mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan, menaruh iman dan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber kasih, Engkau juga sumber berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa serta cinta kasih-Nya yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas kehidupan kita umat-Nya, biarlah senantiasa boleh menyertai kita sebagai penolong, penghibur, pembela, dan sahabat sejati. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Engkau memberkati aku, beriman